Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, perkenalkan nama kakak Igusti Komang Agus Angga Putra Widiarta atau biasa dipanggil Kak Angga. Kakak merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 201103106. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas mengenai sebuah materi dalam matematika, yaitu bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Nah, Kak Angga, apa sih bilangan prima dan bilangan komposit itu? 1, 2, 3 itu termasuk bilangan prima atau bilangan komposit? Yang mana sih Kak Angga? Nah, di kesempatan kali inilah kakak akan menjelaskan apa sih itu bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan prima merupakan bilangan bulat asli atau bilangan bulat positif yang mempunyai tepat dua faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Nah, kira-kira contoh dari bilangan prima dan bilangan komposit apa ya? Sebelum kita ketahui contoh dari bilangan prima dan bilangan komposit, tadi kita mendengar dengan kata faktor. Apa ya faktor itu? Faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Sekali lagi diingat ya adik-adik, karena pembelajaran kita hari ini tidak akan terlepas dari kata faktor. Faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Sebagai contoh yang pertama adalah bilangan 2. Nah Kak Angga, kok 2 termasuk bilangan prima sih? Seperti yang kakak jelaskan tadi bahwa bilangan prima hanya terdiri dari 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan 2 ini juga sama seperti hal tersebut, di mana dia hanya terdiri dari 2 faktor, yaitu 1 dan juga 2. Kemudian setelah bilangan 2 ada 3 dengan faktor 1 dan juga 3. Kemudian berikutnya adalah bilangan 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, sedangkan bilangan komposit, contoh yang pertama adalah bilangan 4. Kok bisa Kak Angga bilangan 4? Nah, bilangan 4 ini juga terdiri dari beberapa faktor. Oleh sebab itulah dia tidak termasuk dalam bilangan prima. Adik-adik bisa simak ya pada slide berikut. Selain 4, kita juga bisa melihat pada bilangan 6. Yaitu sama-sama juga memiliki beberapa faktor, tidak hanya dari 1 dan juga 6. Kemudian ada 8, berikutnya 9, dan yang lainnya. Adik-adik bisa cari lebih jauh ya mengenai contoh bilangan prima dan juga bilangan komposit. Nah, untuk meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai bilangan prima dan juga bilangan komposit, kakak berikan 2 buah soal yang adik-adik bisa jawab ya. Yang pertama, lengkapilah bilangan prima berikut. 11, 17, Nah, ada yang tahu nggak? Setelah 11 itu bilangan primanya berapa ya? Kemudian soal yang kedua adalah lengkapilah bilangan komposit berikut. 10, 14, dan bilangan selanjutnya. Kira-kira berapa ya jawabnya? Ada yang bisa? Ayo yang bisa. Ya, benar sekali bahwa setelah bilangan 11 itu ada bilangan 13, kemudian 17, dan 19. Kemudian dari bilangan komposit yaitu dari 10, 12, 14, dan 15. Bagaimana? Sudah paham mengenai bilangan prima dan bilangan komposit? Adik-adik bisa cari tahu di rumah ya mengenai bilangan prima dan bilangan komposit lebih jauh. Berikutnya kita akan masuk materi KPK dan FPB. Nah, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik bakalan sering banget nih nemuin tentang bilangan KPK dan juga FPB. Nah, kira-kira KPK dan FPB itu apa ya? Nah, sebelum kita cari tahu lebih jauh mengenai KPK dan FPB, coba adik-adik simak deh soal berikut ini. Pak Made dan Pak Putu adalah 2 satpam yang berjaga di perusahaan yang berdekatan. Setiap berjaga 6 hari, Pak Made libur 1 hari, sedangkan Pak Putu mendapat libur setelah berjaga 8 hari. Jika hari ini Pak Putu dan Pak Made libur bersamaan, berapa hari lagi mereka dapat libur bersamaan lagi? Ada yang bisa menjawab?
Nah, kira-kira pertanyaan itu tadi pertanyaan tentang KPK atau tentang FPB ya? Yuk kita selesaikan sama-sama. Jadi permasalahan tersebut merupakan salah satu contoh soal dari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Di mana kita cari terlebih dahulu dari KPK 6. KPK 6 berapa ya? Ya, ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kemudian kita cari KPK dari 8 ya. Ada 8, 16, 24, dan seterusnya. Nah, dari bilangan-bilangan tersebut, ternyata KPK-nya adalah 24. Dan jadi, hari ke-24 mereka akan libur bersama-sama. Aduh Kak, kayaknya KPK ini susah banget ya Kak. Nah, untuk meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai KPK, Kakak bakalan jelasin dulu apa itu KPK dan bagaimana cara menentukannya. Yang pertama adalah KPK. Seperti yang telah Kakak jelaskan tadi, bahwasanya KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, cara mencarinya gimana ya? Cara menentukan KPK, yang pertama yang bisa kita gunakan untuk mencari KPK adalah dengan mencari kelipatannya sampai menemukan angka yang sama dan terkecil. Sekali lagi Kakak jelaskan ya, caranya adalah mencari kelipatannya sampai menemukan angka yang sama dan terkecil. Adik-adik bisa ingat nih pernyataan yang Kakak berikan tadi dan bisa simpen di otak kalian biar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa mengenai KPK. Misalnya, mencari KPK dari 20 dan 60. Kita cari nih kelipatan dari 20 dan juga 60, seperti itu. Kita cari dulu dari kelipatan 20, dimana kelipatan 20 yang pertama ada 20, kemudian ada 40, kemudian 60, dan terakhir ada 80. Nah, antara bilangan-bilangan tersebut memiliki selisih 20 karena kita mencari kelipatannya. Kelipatan dari 20. Kemudian adalah kelipatan dari 60. Kelipatan dari 60 yaitu 60, 120, dan seterusnya. Nah, dari dua bilangan tersebut, dari 20 dan 60, kita udah menemukan nih KPK-nya. Kakak bilang apa tadi? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil yang cara mencarinya, kita mencari kelipatannya sampai menemukan angka yang sama dan terkecil. Nah, angka yang sama dan terkecil dari bilangan 20 dan 60 adalah 60. Jadi, KPK-nya adalah 60. Bagaimana mudah bukan cara mencari KPK? Demikianlah tadi contoh soal dari soal KPK. Berikutnya Kakak akan beralih kepada soal selanjutnya. Nah, adik-adik bisa simak soal selanjutnya ini. Kira-kira masuk KPK juga atau FPB ya? Pak Ahmad akan membagi 6 buah jeruk dan 12 buah mangga kepada tetangganya sama banyak. Buah-buah tersebut dimasukkan ke dalam plastik. Tolonglah Pak Ahmad menghitung banyaknya tetangga yang dapat menerima 2 macam buah tersebut. Nah, dari soal ini kira-kira akan termasuk kepada permasalahan KPK atau FPB ya? Ya, soal berikut adalah merupakan contoh soal dari soal FPB. Cara mencarinya adalah kita cari FPB dari 6 dan 12. FPB dari 6 sendiri yang pertama adalah 1, 2, 3, 6, dan seterusnya. Kemudian FPB dari 12 adalah 1, 2, 3, dan juga 4, 6, 12, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah FPB 6 dan 12 adalah 6. Jadi ada 6 tetangga yang mendapatkan bagian 2 macam buah tersebut. Waduh Kak Angga, dari soal itu aku belum paham nih apa sih FPB itu dan bagaimana cara menentukannya. FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar, yaitu 2 bilangan bulat positif terbesar. 2 bilangan terbesar tersebut dapat membagi habis bilangan itu sendiri.
Cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mencari FPB adalah dengan mencari faktor-faktornya, kemudian mengambil faktor yang sama dan terbesar. Sekali lagi diingat, jadi cara mencarinya adalah mencari faktor-faktornya, kemudian mengambil faktor yang sama dan terbesar. Adik-adik bisa ingat di awal tadi apa itu faktor, sehingga adik-adik bisa untuk menemukan jawaban dari soal berikut ini. Faktor sendiri adalah bilangan bulat positif yang dapat membagi habis kedua bilangan. Misalnya, mencari FPB dari 20 dan 12. Faktor-faktornya dapat saya jabarkan sebagai berikut. Jadi faktor dari 20 itu adalah 1, kemudian 2, 4, 5, 10, dan 20. Kemudian faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor yang sama dan terbesar itu adalah 4. Jadi FPB dari 20 dan 12 itu adalah 4. Bagaimana? Mudah bukan cara mencari FPB? Selain dari dua cara yang kakak jelaskan tadi, cara mencari KPK dan juga cara mencari FPB, ternyata ada cara lain yang juga dapat membantu adik-adik untuk memudahkan nih cara mencari FPB dan KPK itu seperti apa. Jadi cara lain yang bisa kita tentukan itu yang pertama adalah melalui pohon faktor. Pohon faktor sendiri adalah sebuah metode yang menggunakan faktorisasi prima. Dan faktorisasi prima itu adalah sebuah faktorisasi yang setiap faktornya bilangan prima. Di awal tadi kakak sudah jelaskan ya bilangan prima itu berapa saja dan bilangan prima itu apa, seperti itu. Nah, dari pohon faktor tersebut kita bisa mencari KPK, di mana kakak sudah jelaskan bahwasanya KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, yang mana kita dapatkan dari dua bilangan atau lebih, kita peroleh dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima yang berbeda dengan pangkat tertinggi. Kemudian FPB adalah faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih, dapat diperoleh dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terendah. Bagaimana? Sudah paham? Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama ya. Jadi tentukanlah KPK dan FPB dari 20 dan 30. Tapi menggunakan pohon faktor. Yang dimaksud pohon faktor adalah bagilah bilangan tersebut dengan bilangan prima dan terus lakukan pembagian hingga hasil akhir yang tersisa adalah bilangan prima yang tidak dapat dibagi. Kita mulai dari bilangan 20. Di mana faktor primanya itu kita bisa dari angka 2, kemudian masih 10, kemudian kita bagi lagi menjadi 2, kemudian sisa 5. Kemudian dari 30, kemudian bagi 2 itu hasilnya 15, kita bagi 3, hasilnya 5. Ingat selalu menggunakan bilangan prima ya. Nah, baru setelah itu kita bisa menentukan nih nilai KPK dan FPB-nya. Untuk memudahkan kita perlu menuliskan faktorisasi prima dari pohon faktor di atas. Nah, untuk mencari nilai KPK, Anda tinggal mengalihkan semua bilangan. Dan apabila ada bilangan yang sama, maka carilah pangkat yang lebih banyak atau besar. Oleh sebab itu, maka KPK dari 20 dan 30 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 itu adalah 60. Sehingga jawaban KPK 20 dan 30 itu adalah 60. Berikutnya, mengenai mencari FPB. Mencari FPB, caranya adalah kita ambil bilangan yang sama dengan pangkat yang kecil kemudian dikalikan. Sehingga FPB dari 20 dan 30 adalah 2 kali 5, yaitu jawabannya adalah 10. Jadi, jawaban dari FPB 20 dan 30 adalah 10. Bagaimana? Sudah paham mengenai pohon faktor? Selain dengan cara pohon faktor, kita bisa cari loh dengan cara tabel. Nah, cara tabel ini kita bisa lihat pada slide berikut ini, yang mana dari contoh berikut nilai angka 2 itu ditanda bold karena angka 16 dan 40 itu sama-sama habis dibagi 2 dalam 3 tahap pertama. Kemudian sisa 2 dan 5, sehingga angka 2 di baris keempat habis membagi nilai 2 dan angka 5 di baris kelima habis membagi nilai 5. Sehingga FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8.
Kemudian KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 80. Bagaimana mudah bukan cara menentukan KPK dan FEB? Nah, untuk itu adik-adik sekarang bisa memilih kira-kira cara yang mana ya yang lebih mudah dan tepat untuk adik-adik gunakan dalam menentukan KPK dan juga FEB dari sebuah bilangan. Dari penjelasan kakak tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama bilangan prima, yaitu bilangan bulat positif atau bilangan asli yang mempunyai tepat dua faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Kemudian KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian FEB yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik mengenai bilangan prima, bilangan komposit, KPK, dan FEB, adik-adik bisa simak soal berikut ini kemudian kerjakan di rumah. Nah, jawabannya kita tunggu pada pertemuan kita minggu depan ya. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian adik-adik tadi. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat bagi kita semua. Kakak tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.